Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Taufik, Ya, Mas Tangguh. ya matur suwun sangat Pak Wi yang sudah berkenan untuk memfollow up kembali kajian hikmah kita Pak. Kalau bicara soal Ramadan Pak, puasa ini kan bisa dijelaskan sebenarnya apa sih puasa itu di dalam ajaran Islam? Jadi puasa memang salah satu dari rukun Islam. Artinya ya memang menjadi ibadah mahdhah, ibadah yang sudah pasti, baik waktu maupun cara pelaksanaannya. Jadi syarat rukunnya jelas. Nah, ini memang perintah Allah yang harus dijalani bagi para mukmin yang ingin meningkatkan dirinya dari beriman menjadi bertakwa. Jadi kalau saya memahami, mukmin itu belum atau tidak otomatis mutakin. Jadi harus mau menjalani syariat-syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah, sehingga kemudian menjadi mutakin, jadi orang yang bertakwa. Nah, salah satunya adalah puasa. Nah, itu pembuktian dari itu saya kira ada di, kebetulan saya bawa mushaf ini di ayat 183 dari surah Al-Baqarah. Ini kan jadi regulasi dari diwajibkannya berpuasa. Ini jelas sekali bahwa memang hanya orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Semoga agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi ketika orang beriman diwajibkan berpuasa, sebagaimana Allah telah wajibkan pada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi jelas puasa ini bagi mukmin menjadi sebuah amalan atau laku yang kemudian menempa dirinya untuk menjadi muttaqin. Nah, jadi kita kan puasa itu kemudian menahan hal-hal yang membatalkan dan atau merusak puasa, mulai dari terbit fajar, ghurubus syamsi, hingga terbenamnya matahari. Atas kasih sayang Allah. Supaya kasih sayang Allah. Kelihatannya kan rekoso ya. Nah, kenapa harus menahan haus, menahan lapar, menahan nafsu seksual dan sebagainya. Ya karena untuk kebaikan manusia itu sendiri. Supaya kemudian dirinya menjadi muttaqin. Nah, orang yang bertakwa itu sesungguhnya predikat yang menjadikan orang itu mesti tambah tentrem, ya, tambah ayem, bahagia. Lu enggak usah sampai akhirat, di dunia ini pun sudah ngicipi untuk tentrem, ayem, bahagia gitu ya. Itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, Allah mewajibkan hambanya itu supaya para hamba ini merasakan itu dan kemudian akan menjadi hamba-hamba yang dimuliakan nanti, baik di dunia maupun di akhirat. Karena memang bisa dibuktikan dengan logika, dengan cara dunia pun bisa dibuktikan. Bahwa kan apa Pak? Seperti apa Pak? Puasa itu ya. Misalnya begini, ya kita analog ya. Tubuh kita ini kan ibaratnya mesin ya. Katakan lambung, kemudian sebagai pencernaan yang lain itu sebagai
mesin selepan nih, penggilingnya itu ya. Oke, kita lihat mesin apapun itu kan butuh servis, butuh diistirahatkan kemudian untuk diservis, dirawat, ada maintenance-nya. Ya misalnya sepeda motor, kan tetap dengan ketentuan di sebagaimana buku petunjuknya, kan setiap produk pasti ada buku petunjuknya. Nah, buku birunya itu kan pasti mengatur. Untuk produk A ini harus sekian ribu kilometer, dia harus dilakukan servis turun mesin dulu secara total. Nah, kemudian nanti insya Allah kalau itu ditaati, pasti akan kembali fresh lagi si motor itu. Jadi tarikannya menjadi enak lagi, tanjakannya kuat lagi, ya awet. Ya, nah, tapi kan tubuh ini juga begitu. Kalau terus giling ya, kita ini giling terus nggak ada istirahatnya, ya tentu tidak seawet kalau ada istirahatnya. Katakan juga pabrik gula misalnya. Ketika cembeng mulai giling itu kan. Giling kan terus pagi siang malam, giling itu nggak pakaian toh di penggilingan gula itu kan terus sekian bulan, tapi kemudian nanti berhenti total untuk turun mesin, bongkar semuanya, diservis lagi, yang kemudian menjadi baik lagi. Nah, sama dengan manusia ini oleh Allah diberi waktu 11 bulan, terus giling, tidak berhenti kan, pagi siang malam gitu ya. Nah, maka Allah sebagai sang pemilik itu memberikan pedomannya, buku perawatannya, itu dengan berpuasa selama 1 bulan. Dan itu kan tidak dipaksa. Setiap setahun sekali. Setiap tahun memang itu tadi kita durasinya tadi kalau mesin gula misalnya 4 bulan terus kemudian berhenti, atau kalau motor itu mungkin 10.000 kilometer kemudian harus turun mesin dulu. Nah, kalau kita manusia ini oleh Allah di umat Muhammad ini karena puasa itu kan sebelum umat Muhammad juga sudah ada. Nah, tapi durasi untuk umat Muhammad ini kan 1 bulan dalam setiap 1 tahunnya. Nah, itu harus dilakukan. Nah, kenapa harus 1 tahun sekali, Pak? Mungkin ya wallahu alam ya, kalau itu kan tentu kita sebagai mukmin hanya sami'na wa ta'na, karena Allah sudah ketentukan syariatnya dengan 1 tahun itu 1 bulan, ya setiap bulan Ramadan, dan boleh ya dengan puasa-puasa sunnah yang lain yang ibaratnya sama dengan servis. Ada Pak ya, selain 1 bulan, itu ada sunnah-sunnah lagi ya? Banyaklah. Kalau Rasul itu mencontohkan misalnya Senin Kamis, Yaumul Bid, atau yang 3 hari berturut-turut di pertengahan bulan. Kemudian puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, dan puasa 10 Muharram, dan itu kan banyak. Itu luar biasa ya, berarti pengaturan itu dan sistem itu sudah dibikin luar biasa ya. Ya tentulah, kita Allah kan sang perancang terbaik. Jadi khairul makirin ya, tergantung pada kita. Makanya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam Islam. Enggak ada. Nah, kemudian ini ada syariat puasa yang Allah wajibkan bagi orang beriman, ya terserah saja. Yang merasa beriman dan pengen meningkat menjadi mutakin, ya silakan berpuasa. Kalau kemudian tidak, ya kan tidak langsung wah ini sing ora poso terus mati kan, enggak gitu. Dan tapi tentu ada resikonya. Seperti dianalogikan apa lagi, Pak? Jadi kalau saya ya karena bukan orang kesehatan ya, tapi saya mencontohkan misalnya ketika orang akan ada tindakan operasi di rumah sakit ya. Kalau bukan sputnya yang masih ada waktu, tenggang waktu, itu kan diminta untuk puasa. Nah, meskipun puasanya tidak seperti puasa Ramadan, tapi kan tidak boleh makan, nggak boleh minum selama sekian jam. Nah, logika saya, nanti silakan yang lain untuk berbeda, tidak apa-apa ya. Logika saya, berarti puasa itu erat kaitannya dengan kesehatan. Kalau nggak ada kaitan dengan kesehatan, kenapa harus ada puasa sebelum
operasi. Nah, tentu nanti Mas Taufik, Mas Tangguh bisa menanyakan pada dokter yang lebih memahami itu. Tapi saya hanya menggunakan logika saya. Insya Allah pasti ada kaitannya dengan kesehatan. Ini tadi kan banyak manfaat ya Pak ya, soal puasa untuk kesehatan dan lain sebagainya. Tapi secara esensi, apakah puasa Ramadan itu hanya sekedar kita menahan lapar dari waktu sahur sampai berbuka, atau kita juga ada esensi lain Pak yang harus kita kerjakan maupun implementasikan Pak? Oh iya. Jadi semua ibadah mahdhah, ibadah pokok dalam Islam itu, entah sholat, entah zakat, haji, apalagi Ramadan, harus ada buahnya. Nah, buahnya itu al-akhlak al-karimah. Akhlakul karimah. Jadi berpuasa kok kemudian tidak menghasilkan akhlakul karimah, ya ini di dalam hadis sudah diingatkan bahwa ada berita gembira, tapi juga ada peringatan keras. Jadi yang berita gembira misalnya, man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa berpuasa Ramadan berdasarkan keimanannya dan dia berharap mendapat pahala, mendapat balasan dari Allah, maka Allah jamin akan diampuni semua dosanya. Tapi juga ada peringatan keras. Laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal aq. Bisa saja orang itu tidak dapat apa-apa dari puasa Ramadannya kecuali lapar dan dahaga. Nah, nyambung pertanyaannya, berarti bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, bukan, tetapi menahan hal-hal yang membatalkan. Nah, misalnya dan hal yang merusak. Ya, yang membatalkan misalnya makan minum jelas. Ya. Kemudian hubungan suami istri di waktu jam-jam masih jam puasa, nah, itu kan juga jelas. Nah, yang merusak itu, jadi tidak batal tapi rusak ketika kemudian berbicara kotor. Kemudian masih juga dusta. Nah, kemudian mudah marah. Ini merusak. Jadi kelihatannya berpuasa, iya tapi rusak. Gitu. Ya, rusak itu ya namanya rusak ya. Dapatnya ya wallahu alam gitu. Tapi tadi ada peringatan keras. Maka shaimin, orang yang berpuasa itu mestinya menghasilkan setidaknya 3 hal. Ya, menurut saya ya. Nanti bisa saya juga belajar dari beberapa kitab dan juga langsung dari beberapa kiai itu, ustadzah itu menyimpulkan. Jadi puasa itu harus menghasilkan sikap yang pertama mampu menahan diri. Ini harus mampu menahan diri. Kemudian menghasilkan kepedulian. Dan yang ketiga, meningkatkan ketaatan pada Allah. Jadi puasa kok tanpa menghasilkan itu, ya mungkin masuk kategori laisa lahu min siyamihi ilal ju'alat. Menahan, maka di dalam ciri mutakin, ciri orang takwa itu, yang takwa kan tadi menjadi tujuan dari berpuasa tadi, hasil dari puasa tadi. Nah, ciri orang bertakwa itu diantara wal kadiminal ghaid. Mampu menahan amarahnya. Nah, maka kemudian mesti harus kita membuat catatan. Bagaimana sebelum, ketika, dan sesudah berpuasa. Ada nggak peningkatan ini? Itu. Oh, masih kemarin suka meledak-ledak. Setelah puasa, tenang, kalem. Setelah puasa, ya, ini pada saat berpuasa, tenang, kalem. Pasca, setelah puasa gimana? Masih tetap menjadi kalem. Itu insya Allah berhasil. Nah, maka ini harus mampu menahan diri. Ya, dengan menahan diri yang termasuk yang lain yang kemudian meski secara hawa nafsu itu menyenangkan, tapi karena itu dilarang ya ditahan. Misalnya apa? Dusta. Dusta itu kan menyenangkan hawa nafsu.
Kan hasilnya bisa korupsi. Nah, itu kan dusta itu. Tapi karena kita tadi berpuasa dan kemudian menghasilkan tadi implementasinya pada menahan diri tadi, maka ini bisa sebenarnya korup. Gak ada yang tahu. Dengan berbagai teori rekayasa, selamat misalnya. Tapi tetap tidak dilakukan. Nah, insya Allah itu hasil dari puasa. Alhamdulillah ini Pak Iwo hujan ya. Iya. Moga-moga berkah ya. Amin, amin. Ya, ini Pak Iwo terkait dengan puasa tadi yang menarik bahwa esensi puasa kita mendapatkan output akhlakul karimah ya Pak ya. Lah, apakah puasa ini hanya sekedar kita menjalani 1 bulan, di mana di bulan Ramadan, apa ini juga menjadi bekal Pak di perjalanan kehidupan selanjutnya setelah Ramadan? Bagus, pertanyaan yang bagus. Jadi saya sering mengistilahkan puasa ini jangan puncak. Oh tadi la'alakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka kalau saya menerjemahkan, sekali lagi ini pandangan saya, puasa ini pemusatan latihan. Pemusatan latihan. Nah, pemusatan latihannya bagus, sudah dinilai bagus pasti. Tapi apakah kemudian nanti pada implementasinya bagus? Ya kita lihat di Syawal dan ke sana. Nah, jadi misalnya saya pelatih silat misalnya. Lalu di Agustus akan ada kejuaraan. Saya mulai training center, melakukan pemusatan latihan pada atlet saya Mei misalnya. Mei, Juni, Juli. Kamu 1 menit harus bisa menendang 30 kali atau 20 kali tendangan. Wah, ternyata 20 kali sepakat, oke, dia malah bisa 25 kali. Kan bagus banget gitu. Tapi ingat, itu masih pemusatan latihan. Nah, apakah nanti benar-benar kemudian menjadi bagus banget? Ya dilihat di peak performance-nya adalah setelah Ramadan nanti seperti apa. Nah, ketika bertanding kok, loh, 1 menit itu hanya bisa menendang 3 kali, ya seakan tidak berguna hasil dia pemusatan latihan yang bagus tadi. Maka puasa juga begitu. Puasanya bagus, lebih taat ke masjid, kemudian santun, alhamdulillah. Tapi ingat bahwa itu akan dibuktikan setelah Ramadan. Maka bulan setelah Ramadan namanya Syawal. Syawal itu peningkatan. Nah, meningkat. Nah, ini yang kemudian perlu kita sosialisasikan terus. Jadi jangan berhenti. Wah bahagia, wah aku alhamdulillah sudah selesai, 0-0 ya. Wah dosa kita terampuni. Iya mungkin bisa betul begitu. Tapi ingat nanti Syawal. Penentunya adalah bagaimana setelah Ramadan perilaku kita, misalnya dalam hal ketaatan tadi saya katakan kan ada menahan diri, kemudian peduli dan taat. Nah, coba apakah setelah Ramadan itu kita juga masih mampu menahan diri, tidak mudah marah? Oh masih, bagus. Nah, kalau kembali mudah marah, hati-hati ini, segera istighfar. Sama ini Pak Iwo yang mau tak tanyakan kan, memang saya melihat puasa ini nggak hanya sekedar menahan lapar dan minum ya Pak, ya, tapi ada arti yang lainnya. Bahkan saya mendengar beberapa problem kehidupan itu jalan solusinya itu dengan puasa. Ini kenapa Pak Wi? Ini puasa selalu kadang-kadang dikaitkan dengan solusi untuk beberapa problem-problem masalah-masalah ini Pak. Setuju saya. Jadi ketika puasa itu kan tadi loh yang dilandasi iman dan ihtisaban tadi, itu menjadikan posisi kita menghamba pada Allah itu benar-benar kusuk kita. Sehingga problem apapun itu ya kita bisa curhat pada Allah di saat kan dekat dengan Allah. Dan Allah kan berjanji dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu, setiap malam Ramadan Allah kan berseru 3 hal. Ya, malam Ramadan. Siapa hambaku yang meminta, aku beri. Gitu. Siapa yang bertobat, aku terima tobatnya. Siapa yang minta ampun atas dosanya, aku ampuni dosanya. Nah, 3 hal ini kan sangat esensial dalam kehidupan manusia. Menjadi solusi. Kita kesulitan apa? Sudah bermohon pada Allah.
Nah, kemudian itu menjadi, dan itu jaminan. Maka supaya bisa khusyuk siam Ramadan itu harus dilandasi keyakinan sepenuhnya bahwa ini perintah Allah, dan kemudian kita meyakini apa yang dijanjikan Allah. Nah, salah satunya adalah bahwa dalam setiap malam Ramadan dijanjikan 3 hal. Bahwa alam bisawab.